Para business leaders dan intellectual business community, kita lanjutkan segmen terakhir dari diskusi kita hari ini, When Growth Stalls, yang diangkat dari artikel Harvard Business Review bulan Maret tahun 2008. Dan kita coba membahas artikel ini, kita hubungkan dengan Garuda dalam hal implementasinya. Pak, tadi kita berhenti pada talent shortfall, Pak, ya, bahwa we have to prepare the talent for the next competition game. What policy you make, Pak? Apakah you bilang in the board dan termasuk di komisaris misalnya, itu certain percent, kalau di artikel ini dikatakan between 7 to 30% harus dari orang luar, ya, supaya ada fresh insights, ya, dari orang luar yang bukan historically di dalam, yang sudah kebanyakan ngelihat di dalam gitu. Ada policy nggak, Pak, di dalam human resources, ya, Pak? Kalau sekarang di Garuda, basically if you look at the board, ya, kita bertujuh. Basically 3 itu adalah so-called yang career-nya bukan di Garuda, ya, including myself. 4 itu sebetulnya yang dari Garuda. So basically it's almost 50-50. Okay, good, ya. Good. Going to Citylink, we need to do the same thing also, gitu. Jadi malahan kalau kita lebih ekstrim lagi, we need to find people from the industries which is nothing related, you know. Related to the business itself, gitu, ya. Ini yang kita kan baru bangun di Citylink, we're building it up, ya. Nah ini kita rencananya we're gonna do that, gitu. Oke, Pak, kita juga lihat di artikel sini ada cara kita untuk mencegah stalls ini terjadi, ya. Pertama adalah stalls ini sering terjadi karena kita punya core belief-nya yang kita percaya bertahun-tahun sudah tidak berlaku lagi dengan competition game yang sekarang, sehingga kita perlu membentuk satu core belief identification squad yang untuk mempotret sebenarnya kita punya core belief sekarang tuh seperti apa sih, kemudian kita cocokkan dengan competition game-nya, masih cocok nggak core belief kita, ya. Yang kedua adalah kita conduct pre-mortem strategic analysis, dalam arti kata kalau kita bikin satu business plan kan selalu kita lihatnya bagaimana bisnis ini berhasil, skenario berhasil, tapi nggak pernah kita bikin skenario gagal, gitu kan? Maksudnya kalau skenario gagal, apa efeknya dan segala macam. Nah ini adalah di advice itu bisa dilakukan untuk mencegah stalls. Yang ketiga adalah appoint a shadow cabinet. Shadow cabinet adalah biasanya kalau orang-orang yang sudah duduk di board kan orang yang udah secure, gitu ya. Seringkali mereka ya meeting, tetapi shadow cabinet ini bisa ditunjuk dari middle managers, orang-orang yang bright, yang kalau board meeting dia juga bikin meeting, ya, dan sama-sama membahas hal yang sama. Coba kita lihat mana yang lebih bagus hasil meetingnya, ya. Walaupun itu ad hoc, jadi bukan sesuatu yang permanen, ya. Nah, yang terakhir adalah invite a venture capitalist untuk mereview strategi Anda. Gunanya apa? Karena venture capitalist itu kacamata yang melihatnya profitnya berapa nih kalau saya invest dalam satu term of period. Jadi orang seringkali melihat sesuatu itu tidak melihat dari bottom line-nya bahwa itu menguntungkan. Nah, venture capitalist itu hidup, kalau satu bisnis nggak menguntungkan dia nggak hidup. Jadi dia memang udah nalurinya ngelihat ini bisnisnya menguntungkan atau enggak. Jadi from time to time orang ini bisa memberikan insight, ini strategi nggak menguntungkan, apa yang dikerjain, gitu kan. Kalau saya sebagai investor saya nggak mau. Jadi as you know, companies itu adalah maximizing the shareholders values. Jadi kalau venture capitalist itu mewakili shareholders yang very sharp, gitu ya. Nah, do you also take these actions dalam Garuda, Pak? Oh, kalau tidak, do you plan to do so, gitu, Pak? Oke. Kalau saya ngelihatnya ya, all these 4 things, ini core satu sebetulnya. You gotta be alert every time. Yes. Ya kan? Basically, you know. Basically all these things. Nah, alert every time, tapi aspeknya beda, Pak. Yeah. Satu ada aspek core belief, ada aspek new business development, ada aspek daily operations, ada aspek return on investment, gitu, ya. You know, for example, like you invite a venture capitalist to review strategy, basically. Itu kan basically you're asking somebody to review you and then thinking out of the box, kan, sebetulnya kan. Actually you can do that also, kan, sebetulnya kan. Always stimulate people to think out of the box every time. Iya kan?
Nah, ini what we're doing. Maybe we don't do it strategically like this exactly ya. Tetapi yang kita lakukan adalah saya selalu bilang gini to my staff ya. I always say good is not good when better is expected. Jadi, okay, you might be good, but you're no good because people expect you to do better. Ya kan? Saya kira gini Pak, jadi I think you can do by yourself, tetapi itu sama aja kita bisa bilang bahwa as long as kita punya internal growth bagus, fine. Tapi kita nggak ngelihat competition. Jadi kalau kita apply this as if we put a competition untuk menilai kita internally growth itu bagus apa enggak kan? Seperti core belief squad, itu squad yang beda gitu kan. Kemudian shadow cabinet, bukan yang regularly doing that gitu kan. Jadi put competition force untuk force yang internally improve better gitu. Kalau shadow cabinet ini ya kita nggak bukan really shadow cabinet. Jadi we get the young think tanks ya. Tapi not on a routine basis gitu ya. Untuk lihat coba kalau if we do this. For example ya. Sekarang ini kita lagi airline service is very important. Ya kan? Jadi yang kita lakukan ini sekarang adalah we want to improve our service. Ya. Yang kita lakukan adalah of course we have to identify the touch points. Hari kita lakukan tuh. We identify the touch points, ada 24 touch points. Ke depan what we're gonna do is we want people yang nggak involved on those touch points ya untuk menilai dan merekomend what they're supposed to do. Jadi in a way it's almost the same. It's like a shadow people, like like it's somebody looking at your work, tapi nanti dia bilang actually you should do this actually you should do this better all these things. Jadi that's what we're doing, and then we put like yang orang-orang yang masih muda ya. I mean because by nature biasanya yang muda itu is more creative. I mean that's nature. You have to admit. Ada sih exceptional orang-orang yang senior yang lebih kreatif ya, tapi in general gitu ya. Jadi that I think the point of shadow cabinet is a good ini juga ya. Tapi we don't do it like that karena I think if we do like the shadow cabinet, nanti bingung cabinet yang bener yang mana nih. apalagi in our so-called adat ketimuran lah ya. Mau nggak mau patriarkhat itu masih ada gitu ya. Akhirnya you will create my view on this ya. You will create dualism conflict nanti. Iya kan? Of course. Itu memerlukan another skill bahwa you have to able to meredam konfliknya, kan? Dan kan shadow cabinet ini is not permanent, jadi ad hoc. Jadi orangnya berubah-berubah terus, tergantung topiknya. Jadi it challenge the board supaya jangan board maaf kata kualitasnya kalah sama yang medium gitu ya. Jadi medium bisa kasih lebih bagus, kok board malah seperti ini gitu kan? I think can be considered. No, I think it's a good idea. The idea is very good. Benar-benar. Karena you have somebody basically looking at what you're doing, tapi they are of course ideas yang lebih beda, iya kan? Yes. Yang penting adalah in the board. Nah satu lagi yang I always say in my board gitu ya, let's be open. I think the key thing is you have to be open and you have to admit what you need to improve. Jadi don't be langsung defensive. Betul. Iya kan? If people criticize you atau apa, don't be defensive. I think if people criticize you, I think that's an input for you untuk perbaikan. Tapi nggak gampang loh. Untuk di Indonesia ini nggak gampang. Ya. Kalau saya, I don't mind people criticizing. I feel okay. That means he or she has attention. Ya kan? Berarti kan. Exactly. Tapi ada yang merasa itu it's personal. Langsung attack back, right? I mean this is what kita di Garuda ya. We always have what we call a quarterly business review. Ya, jadi setiap quarter kita get together, we review what happened in the quarter, what are we going to do the next quarter, ya kan? Dan kita discuss all the unit heads and all the kepala-kepala cabang, and we have a discussion. Awal-awal the meeting was very
apa ya, hambar. It's one way. Kadang nggak ada orang yang mau beri sesuatu ya. Yeah. So I told them, kalau kita mau meeting hambar begini, we might as well not have a meeting. Untuk apa? Meeting ini kan gunanya kan kita sama-sama, kita saling mereview, saling memberikan input, ya kan? Saling mendapatkan input, ya kan? Tapi akhirnya sekarang, now we see people udah enak mengkritisize orang lain, tapi constructive criticism ya. Yes. Jadi criticism yang bukan untuk menjatuhkan gitu ya. Jadi silo-silonya itu hilang. Mulai hilang. Iya. Mulai hilang. Karena perusahaan itu paling bahaya tuh kalau udah silonya itu terlalu kuat. That's dangerous. Okay. Thank you, Pak. So because of time we have to finish our discussion hari ini yang sangat menarik. When growth stalls, kita berbicara tentang bagaimana perusahaan-perusahaan Fortune 100 and Fortune 250 yang bagus growth terus, tos ambruk. Dan kita belajar dari studi ini bagaimana apa yang terjadi dan bagaimana mencegahnya. Dan kita sangat berharap bahwa Garuda Indonesia sebagai perusahaan yang dicintai oleh bangsa Indonesia, perusahaan kebanggaan kita, yang sekarang sedang bertumbuh baik di bawah Pak Emir, supaya juga berhati-hati dan dari artikel ini kita bisa pelajari, bisa kita terapkan. Dan juga buat Anda para business leaders dan para intellectual business community, mungkin Anda di dalam perusahaan yang sedang bertumbuh dengan baik, Anda happy, tapi hati-hati, bisa jadi tiba-tiba seperti kita bicarakan di awal, tahu-tahu orang yang sehat sekali, baik sekali, semuanya baik-baik, tahu-tahu serangan jantung, mati. Padahal banyak sekali faktor-faktor yang bisa diteliti sebelumnya dan banyak sekali hal-hal yang bisa dicegah apabila disadari dan mau dilakukan. Para business leaders and intellectual business community, kita akhiri perbincangan kita hari ini. Saya Dr. Bayu Prawirahi, Executive Director Intellectual Business Community. Kita sampai jumpa dalam program CEO Reference berikutnya. Terima kasih.